Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana keadaan market crypto di bulan Oktober gitu ya. Apakah kita sideways, apakah kita dump, atau apakah kita bullish. Kita bakal membahas berdasarkan data juga, jadi kita bahas ini cukup penting juga. Nah, berarti sebelum video ini kalian bisa bantu like video ini juga, share videonya, dan juga jangan lupa nonton sampai habis gitu ya. Kenapa? Biar nggak salah paham juga. Nanti kita bahas short term bagaimana nih kalau misalnya ternyata mau naik, kita harus ngapain gitu ya. Nah, kita mungkin sekarang masuk aja ke dalam market update dulu, kira-kira bagaimana. Untuk hari ini relatif sideways ya, Bitcoin masih di sekitar 43.500, kita juga perhatikan ini apakah ada kenaikan. Ini perpetual protokol masih naik, ini kita ada XDC, akhirnya dia kembali mulai lagi gitu ya, kembali mulai naik lagi, menanjak. Solana, kalau tidak salah breakout, tapi nanti kita nggak bahas Solana dulu deh di video kali ini gitu ya. Nah, kita coba lihat yang penurunannya, ada beberapa yang mengalami penurunan juga ya. Nah, kita lihat dari Fear and Greed Index juga. Untuk Fear and Greed Index 26, jadi selama beberapa hari terakhir ini kita masih di dalam zona fear. Kenapa? Karena memang masih banyak FUD atau masih banyak berita-berita negatif juga gitu ya. Jadi belum kita sepenuhnya udah selesai dari FUD ini. Nah, di sini kita ada berita baru yang cukup negatif juga sebenarnya ya. Di sini Binance changes to Binance offerings in Singapore. Ini berita pertama ya. Nah, ini apa sih? Ini kita lihat kalau misalnya isinya, ini sebenarnya ini. Binance blocks fiat deposits and spot crypto trading for Singapore users. Jadi kita udah nggak bisa, kalau kalian di Singapura ya, atau kalian orang Singapura, Binance ini udah block. Kalian nggak bisa store fiat atau kayak duit Singapura dolar kalian gitu ya, ke spot maupun buat trading juga. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat lagi, Binance user in Singapore will no longer have access to fiat deposits. Jadi nggak bisa deposit lah kira-kira. Kenapa? Karena mungkin ini ada masalah, tapi intinya adalah ini biar Binance juga biar ada komitmen juga ke compliance. Jadi dia tetap memenuhi undang-undangnya Singapura atau peraturannya Singapura lah, kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas sekarang berita positifnya apa? Berita positifnya ini adalah salah satu interview, ini baru juga. Ini baru sekitar 1 jam yang lalu pada saat video ini dibuat ya. Bitcoin price could 10x but JP Morgan CEO Jamie Dimon mungkin ya doesn't care. Jadi ini apa? Jadi ini adalah salah satu interview juga dengan CEO-nya JP Morgan. Kita tahu JP Morgan adalah salah satu bank paling successful juga di dunia gitu ya. Dan ini CEO-nya namanya si Jamie sendiri, dia bilang Bitcoin bisa, tapi dia nggak peduli. Nah, kita baca lebih detail lagi kali ya. Nah, the billionaire CEO dia bilang has held an extremely dismissive stance on Bitcoin. Jadi dia memang cukup negatif atau kurang support lah untuk Bitcoin sendiri, dari aset Bitcoin sendiri gitu ya. Dan dia state juga di sini bahwa bilang I don't really care about Bitcoin. Dia nggak gitu peduli dengan Bitcoin gitu ya. Lalu dia bahas lagi bahwa dia nggak tahu apakah Bitcoin itu aset, apakah Bitcoin itu adalah foreign exchange, atau Bitcoin itu adalah currency atau mata uang. Dia bilang kayak gitu, segitu nggak taunya dia tentang Bitcoin. Nah, tapi di saat dia nggak tahu ini, dia pun juga bilang bahwa that does not mean it can't go 10 times in price in the next 5 years. Jadi dia bilang bahwa bukan berarti bahwa Bitcoin ini nggak bisa 10 kali naik 10 kali dari harga sekarang, kira-kira seperti itu. Kenapa dia ngomong kayak gini? Berarti artinya dia bullish dong. Ya bisa aja kita artikan seperti itu. Tapi dia ngomong seperti ini juga dengan alasan bahwa karena JP Morgan, perusahaannya dia sekarang, si JP Morgan sendiri ini sudah mulai exposure-nya tentang ke cryptocurrency gitu ya. Having to soften his public stance on Bitcoin. Kenapa? Karena memang JP Morgan sudah mulai nih bergerak ke dalam, masuk ke dalam dunia cryptocurrency juga gitu. Karena by his bank begin to allocate capital to the cryptocurrency market gitu ya. Nah, sekarang kita bahas lagi beberapa chart juga. Ini dari si Raoul Pal. Kita tahu Raoul Pal itu siapa? Dia adalah salah satu investment profesional banget gitu ya. Jadi dia cukup kredibel. Nah, kita lihat dari sini, just because perspective is useful for everyone. Jadi dia memberikan pandangan antara Ethereum 2021 dengan Bitcoin 2017. Dan kalau kita lihat secara sekilas, memang ini cukup, bisa kita bilang apa ya, relatif sama persis gitu. Kita bisa perhatikan korelasinya ini cukup tinggi ya, hampir 100%. Kita lihat dari sini Bitcoin yang warna putih, Ethereum yang warna biru ya. Kita bisa lihat pada saat Bitcoin turun, ini di Bitcoin 2017 ya, bukan sekarang. Pada saat Bitcoin turun, Ethereum juga turun kira-kira. Bitcoin naik, Ethereum juga naik. Lalu dia turun lagi, sekarang turun nih. Korelasinya jadi cukup on point, walaupun kita kalau zoom lagi di sini, artinya ini bentar lagi harusnya nih kita bisa naik lagi nih. Kalau misalnya kita lihat dari korelasi ini, kalau chartnya plays out juga nih dari pandangan Ethereum 2021 dengan Bitcoin 2017. Jadi ini cukup good news. Nah, terus dia bandingkan lagi si Raoul Pal, dia bandingkan dengan ini. And here is Bitcoin 2021 dan Bitcoin 2013. Karena memang banyak expert juga bilang
kita tuh sekarang mengalami cycle Bitcoin itu mirip dengan cycle 2013 gitu kan. Nah, kita bisa perhatikan juga di cycle 2013 yang kita bisa perhatikan ini di tahun yang warna biru gitu ya. Yang warna biru hampir sama juga. Kita bandingkan dengan korelasinya aja. Pada saat di sini kita naik, ini yang Bitcoin current price di 2021 kita juga naik ya. Lalu di 2013 kita mengalami dip gitu, kita mengalami penurunan juga. Nah, kita juga mengalami penurunan ya di bulan Mei, di bulan Juli. Di situ kan kita mengalami penurunan dan akumulasi period gitu ya. Lalu sekarang kita mengalami kenaikan lagi, dan memang di sini kita bisa zoom lagi di sini. Memang di sekitar bulan September ini kita sedikit akan masukin ke dalam dip juga. Karena secara history juga nggak gitu bagus bulan September. Nanti kita bahas juga nih, karena kita kan fokusnya adalah Oktober itu bagaimana untuk market crypto. Nah, mungkin sekarang kita masuk aja ke dalam chart. Nah, ini adalah chartnya. Mungkin kita lihat dulu, bahas dulu tentang yang garis-garis ini. Garis ini apa sih? Garis ini namanya adalah Elliott Wave Theory. Dan ini cukup basic sih sebenarnya. Kalian bisa lihat lagi. Mungkin kalian bisa lihat dari video playlist important saya gitu ya. Dan ini bisa dicek ini tanggal Bitcoin ke 165.000 di bull cycle ini kita membahas hal ini juga, Elliott Wave Theory gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita bahas chart juga, kalian bisa, kalau yang belum like gitu ya, mungkin bisa bantu like juga. Dan sekarang kita akan masuk nih ke dalam bulan Oktober kira-kira bagaimana ya. Yang pertama, kalau Elliott Wave Theory ini ada cycle-cycle-nya, makanya kita lihat di sini ada sekitar 3 segitiga, karena saya perhatikan ini kita bisa mengalami cycle ketiga kita. Cycle pertama itu di tahun 2012 sampai kira-kira tahun 2015, atau kalau kita bandingkan dengan bull run-nya atau kita naiknya signifikan itu di 2013 sendiri. Itu ya, di wave ini kita bisa perhatikan di sini ya, dari wave 4 ke wave 5-nya. Lalu kita mengalami correction wave, ABC correction. Lalu kita Elliott Wave Theory lagi nih, dari wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 kita jalanin lagi, dan di sini ada bull run kedua di tahun 2017. Jadi jedanya tuh sekitar 4 tahun ya, 2013 ke 2017 gitu ya. Lalu kita mengalami lagi, dan sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat juga ini hampir sama juga nih posisi kita sekarang. Kita lagi dari wave 4 mau masuk ke dalam wave kelima, walaupun kita belum konfirmasi gitu ya. Makanya banyak yang bilang bahwa quarter 4 ini kita akan mengalami bull run, khususnya di bulan Oktober lagi gitu. Nah, kalau kalian tanya untuk konfirmasi, kapan sih konfirmasi kita bakal naik lagi seperti ini ya. Konfirmasinya itu dari dalam kotak ini nih. Saya ada kotakin kan yang warna ungu ini atau warna putih. Nah, kotak ini adalah melambangkan yang ini adalah previous all time high-nya atau di top wave 3 di 2013. Saya taruh di sini karena ini adalah shadow candle sih bisa dibilang. Jadi kurang valid ya. Jadi kita taruh ini sebelah sini. Lalu di 2017 saya taruh di sebelah sini juga di top wave 3-nya. Nah, di tahun 2021 kita juga lihat lagi nih di topnya juga. Ini di sekitar 65.000. Nah, kita akan melanjutkan wave ini, kita akan membuat wave kelima istilahnya ini ketika apa? Ketika kita sudah bisa breakout naik ke atas lagi. Gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi nih. Jadi kalau misalnya kita berhasil, istilahnya kalau kita bisa get back up ke break all time high kita sebelumnya di 65.000 gitu. Artinya kita bisa melanjutkan cycle kita. Nah, kita based on history juga kita lihat lagi nih kalau di bulan Oktober bagaimana sih performance-nya gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini kita masuk ke dalam time frame monthly kali ya. Nah, kita lihat di time frame monthly kira-kira bagaimana. Nah, kita perhatikan di time frame monthly Oktober 2020 kita hijau gitu ya. Oktober 2019 di saat walaupun market down turun gini ya, kita lihat warna hijaunya tuh ada di bulan Oktober gitu. Jadi ini cukup terkenal juga. Di 2018 kita mengalami merah, tapi ini normal karena kita sudah mengalami cycle bull run di 2017 di tahun sebelumnya. Biasanya kalau misalnya 2017 mengalami, 2018 kita merah. Lalu kita lihat dari 2016 kita hijau juga, 2015 kita hijau. Ini cukup signifikan. Nanti kita bahas nih. Nah, di 2014 sendiri hampir sama dengan 2017 ya, 2018 ya. Kita sudah mengalami cycle bull run di 2013, terus kita mengalami koreksi, dan biasanya ini di next year-nya itu kita mengalami penurunan sedikit. Lalu kita lihat di 2013 juga kita mengalami hijau gitu. Jadi rata-rata memang di bulan Oktober ini hijau gitu ya. Kita bisa perhatikan juga dari ini nih. Nah, di sini nih dari chartnya Bybit, Bitcoin Monthly Returns. Di sini kita bisa perhatikan bahwa di quarter 4 sendiri rata-rata kita hijau. Gitu. Dan memang kalau di September bukan sesuatu yang surprising juga atau kejutan juga kalau misalnya September ini kita mengalami koreksi. Untuk sekarang, jadi sekarang ini video dibuat tanggal 27 September, ini kita masih merah gitu ya, minus 7,54% dari chart sendiri, chart monthly-nya. Nah, kita bisa lihat juga nih chart quarterly. Di quarter berapa sih kita bisa bullish? Nah, kita bisa bandingkan juga nih quarter Q1 sampai Q4.
Di kuartal 4 biasanya kita paling bullish, kita naik 2020 plus 168%, 2017 215%, 2013 479% gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya rata-rata harusnya ekspektasi kita adalah di bulan Oktober ini kita bisa kembali melanjutkan kenaikan lagi gitu. Nah sekarang kita masuk ke dalam short term time frame-nya gimana? Apakah kalau misalnya kita fix naik, apakah sekarang kita waktunya beli Bitcoin gitu ya? Nah mungkin kita masuk sekarang ke Bitcoin USDT, kita ambil kanvas baru, istilahnya chart baru kali ya. Jadi ini benar-benar kosong. Nah kita lihat dari time frame, mungkin kita lihat dari time frame weekly dulu ya. Nah kalau dari time frame weekly, ini hampir sama dengan yang saya sudah mention previously. Ini adalah Elliott Wave Theory ya, Elliott Wave Theory Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, dan Wave 5 ya. Dan biasanya di setiap wave ini ada wave kecil-kecilnya juga. Ini yang sudah saya layout ya, Wave 1 biasanya ada wave kecilnya, Wave 2 dan Wave 4 itu biasanya wave correction wave gitu, correction wave. Makanya kita mengalami penurunan biasanya di Wave 2 dan Wave 4. Memang teorinya seperti itu ya. Biasanya kita kalau dalam correction wave itu mengalami ABC correction juga. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat nih. Wave satunya gimana? Wave satunya di sini, wave 1, ada wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 gitu ya. Lalu kita bisa lihat lagi ada correction wave juga di sini sebenarnya. ABC, nah seperti ini. Correction wave, wave A, kita naik sedikit. Wave B, wave C. Harusnya seperti ini. Wave A, wave B, wave C. Tapi kan ternyata kita ada big dump juga nih. Di bulan Maret ini mungkin kalau saya bilang bisa dibilang black swan event, dimana kita nggak ekspektasi juga. Jadi kita bisa buat mungkin seperti ini. B-nya di sini, C-nya di sini gitu ya. Jadi kira-kira update-nya tuh seperti ini, correction wave-nya ya. Lalu sama juga di wave 3-nya ada bisa kita buat lagi wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 gitu ya. Lalu sekarang kita juga mengalami ABC correction lagi di wave 4. Dan sekarang kalau misalnya kita zoom lagi di sini, nah sekarang kita lagi fase apa? Mungkin kita kalau fase kecilnya ya, ini kita bisa bilang bahwa ini adalah wave 1 kita, gitu ya. Kita hit 53.000, kita turun. Nah ini bisa kita bilang adalah wave 2 kita. Kita mengalami koreksi lagi. Nah mungkin nanti kalau misalnya kita bisa bertahan di sini, artinya kita bisa melanjutkan kenaikan lagi untuk membuat wave 3 kita. Apakah di previous all time high ataupun lebih, kira-kira seperti itu. Tapi ini hanya rough estimation doang gitu ya. Nah, untuk segi poinnya, ini saya udah ambil garis, mungkin ini kita dilihat dulu ya beberapanya, jadi bisa lebih jelas dari sini. Nah kita bisa lihat dari sini bahwa ini adalah trendline yang harus, semoga kita bisa bertahan dari trendline ini gitu ya. Dan ini kita bisa lihat nih, ini dari support dari kita March dump 2020 kita dump di sini, dan kita harus bisa mempertahankan support ini nih. Istilahnya kalau misalnya kita turun, kalau misalnya kita broke down dari line ini, artinya apa? Artinya probabilitas kita tidak mengalami kenaikan lagi itu lebih besar gitu ya, probabilitasnya. Nah kita bisa perhatikan sendiri, kalau saya lihat sendiri mungkin kita masih bisa tes lagi nih, karena di sini kita belum tes trendline-nya yang ini ya. Sebelumnya kita sempat tes di sini, jadi mungkin minggu ini atau 2 minggu lagi kita masih bisa expect, kita mungkin masih bisa mengalami penurunan sedikit gitu ya. Keberapa? Ke memang sudah kita pernah bahas di video-video baru. Kalian bisa cek video-video saya, kita selalu bahas tentang Bitcoin juga kalau kalian yang baru join channel ini gitu ya. Bahwa masih ada probability dia masuk tes, kalau tes di sini sekitar 38.500 ataupun sampai 38.000-an lah kira-kira. Kalau misalnya kita mengalami penurunan lagi. Kenapa sih masih ada potensi kita mengalami penurunan? Sebenarnya tuh kita lihat dari sini aja. Kita bisa perhatikan ada persamaan sedikit. Dari sini adalah top 1, top 2, top 3, top 4 gitu ya. Jadi ini adalah topnya, lalu kita ada top 5 di sini ya. Nah, ini hampir sama juga dengan yang kita alami sekarang. Top 1, top 2, top 3, top 4, dan top 5 gitu. Istilahnya ini mini versionnya gitu ya, yang lebih kecilnya aja gitu. Dan kalau kita perhatikan, kalau dari yang pertama ini kita turun sampai berapa? Kita turun ini sampai ke kira-kira level di sini nih. Di previous dari high-nya, dari top 1 sebelumnya, kita turun ke bawah ini sekitar level 28 ribuan bottom kita ya. Jadi kita bisa tarik kira-kira tuh gimana? Dari top pertama kita tarik nih, kira-kira bottomnya tuh di berapa? Ya, bottomnya tuh di sekitar 37 ribuan, 37.500-an sampai 38.500. Makanya saya lihat ini adalah zone dimana kalau misalnya patternnya play out, pattern yang hampir sama ini dengan yang besarnya, ya kita bisa mengalami penurunan dulu nih sampai 38.500 gitu ya. Nah, pattern ini bisa nggak play out. Pattern ini kita bisa melanjutkan kenaikan lagi dengan apa? Dengan kita bisa break dari probabilitas pattern ini nggak play out sih. Jadi probabilitasnya akan lebih tinggi ketika apa? Ketika kita sudah bisa break out dari ini level sekitar 45 ribuan gitu ya. Kalau misalnya kita bisa kembali ke level 45 ribuan, probabilitasnya itu akan menjadi semakin kecil
itu kita mengalami penurunan lagi ke sekitar level 38.500. Jadi itu saja sih video untuk hari ini, hanya sekedar gambaran. Jangan lupa like videonya, comment, share, and see you in the next video. Bye bye.